jualan risol mayo 66. Jadi produk kami ini bermacam-macam variasi, ada yang isi ayam, ada yang beef mozzarella, terus ayam mozzarella, ada juga yang vegetarian sayur, kemudian ada juga roti Mariam. Nah, awalnya itu saya itu nggak sengaja bikin risol isi ayam. Kebetulan pas zaman saya kuliah itu ada temen jualan risol ayam gitu, jualan risol ayam. Dia tuh bikin risolnya tuh beda daripada yang lain kan. Kalau yang saya biasa saya makan di jalan-jalan atau beli di jalan atau beli di warung atau kafe, itu kan cuman isi mayones saja, nggak ada ayam ataupun bawang bombay gitu. Nah, teman saya tuh jual enak banget gitu. Terus pas saya mau pesen, ternyata teman saya ini sudah jadi pegawai negeri. Nah, tempatnya ditempatkan di luar kota, di Jawa Barat kalau nggak salah. Terus dia bilang, kalau kamu bikin mau risol ayam, tak kasih resepnya aja gitu kan. Dikasih resepnya, saya masak, terus terbawa ke kantor. Sebenarnya nggak sengaja bawa ke kantor, terus teman-teman tuh maksa kan nyicipin kan. Terus maksa, Sap, kalau kamu jualin aku beli gitu. Terus mulai dari pre-order, terus izin sama teman kan, takutnya keluarganya atau kakak, adik atau keluarga dekatnya jualan risol ayam. Terus dari itu saya minta izin, boleh nggak saya jualan risol. Terus malah teman saya itu, iya silakan malah ikut promosiin ke langganannya yang dulu kalau mau beli risol ayam di Sabrina. Pertama saya jual risol ayam, kemudian ada yang request, gimana kalau isinya beef aja. Terus dari saya mulai diversifikasi produk, itu ada pakai beef dagingnya gitu, kita beli di pasar daging sapi, terus ada juga ada yang daging asap, terus ada yang daging asap kemasan gitu kan. Kita coba satu-satu mana yang cocok di lidah. Terus alhamdulillahnya ketemu resep yang pas ketika ngobrol. Enaknya di sini kan sosialisasi, ngobrol sama teman-teman yang dia itu mantan chef, kemudian dikasih resep, kamu kalau misalkan bikin daging asap itu harus diginiin dulu treatmentnya, harus dipanggang dulu dengan api sedang, bla bla bla. Jadi ketemu resep yang pas, terus beralih ke beef mozzarella ini dulunya pakai mozzarella yang biasa, jadi mozzarella yang curah gitu di pasar. Ternyata hasilnya kurang enak. Kemudian kita campur pakai keju edam ini, terus dicampur sama keju slice ini, terus ditambah mozzarella. Jadi mozzarellanya itu juga mozzarella yang insyaallah halal dan high quality. Jadi walaupun kita jualnya di pasaran itu agak mahal, 5.000 itu, cuman kita berikan high quality. Jadi nggak yang curah ataupun rasanya jadi abal-abal gitu. Saya bisa bilang risol mayo kami ini terbilang beda dari yang lain, karena semua bahannya itu kita cari yang high quality. Dari tadi saya bilang itu ada keju yang semuanya insya Allah halal dan non MSG. Terus kita cari yang benar-benar semuanya tuh dites semuanya, expirednya, terus rasanya semuanya sudah tertata, tertimbang, sudah sesuai SOP. Dan insya Allah kalau misalkan pesen juga kita amanah, kita sampaikan kekurangannya atau kelebihannya bertahan berapa lama, atau harganya maaf ada kendala atau seperti itu. Terus mozzarellanya juga semuanya aman. Kita juga packagingnya juga insya Allah aman. Kalau misalkan dikirim ke Semarang menggunakan jasa kurir insya Allah aman. Pemasarannya sementara kami masih buy online, belum ada store. Jadi kalau misalkan ada reseller juga bisa dengan harga yang berbeda tentunya. Terus kita kemarin sudah
dititipkan ke frozen food di area di Ungaran juga. Terus insya Allah masih tahap ini di Semarang. Kita akan merambah ke pasar Semarang. Ada Instagramnya juga, GoFood dan GrabFood masih running. Insya Allah waktu dekat ini juga bisa dipergunakan. Kita mengirim ke seluruh Semarang, Kendal, dan Ungaran. Saat itu ya kira-kira kalau misalkan di rata-rata sih tiap harinya tuh ada 80 sampai 100. Tapi ya kadang-kadang sepi juga, tergantung ini ya apa namanya, pelanggan. Ada yang ya kira-kira seminggu itu bisa 2 kali bikin, sekali bikin 300, 2 sampai 3 kali bikin, sekali bikin 300 dari tiap-tiap variasi, si ayam, beef mozzarella, ayam mozzarella, sayur, kemudian roti Mariam. Bicara suka duka, tentunya kalau misalkan ngerintis usaha gitu, apalagi saya kan pekerja, jadi sedikit waktu untuk membuat risol mayo. Jadi sebelumnya kita pre-order terus ini ya pas zaman COVID itu kan ekspor impor sedang naik turun dan bahkan nggak boleh masuk ke Indonesia gitu, impor. Pas itu saya jualan risol itu kan ada bawang bombay. Nah, banyak permintaan, banyak pelanggan yang pesan pre-order gitu. Cuman karena bawang bombay itu harganya melejit tinggi banget. Jadi kalau misalkan bawang bombay yang biasa yang harga normal itu sekitar paling mahal itu 24.000, 26.000. Di saat itu di tahun 2020 bawang bombay itu sekitar 200.000 sekilonya. 200.000, terus jadi bingung kan kalau mau jual. Saya jual risol ayam itu kan satunya 3.000. Jadi kalau dengan harga segitu bawang bombaynya 200.000 kan bingung untuk ngasih harganya ke pelanggan, takutnya kapok. Terus dari situ sempat vakum berbulan-bulan, walaupun banyak pelanggannya bilang, "Mbak, nggak apa-apa dinaikin harganya, saya tetap beli." Ya, walaupun banyak permintaan, "Mbak, nggak apa-apa, jualnya satunya jangan 3.000 tapi dinaikin lagi harganya." Tapi tetap gimana ya, takut pelanggan kapok gitu loh. Kalau misalkan harga dinaikin, misalkan satunya 5.000 gitu kan. Cuman beberapa ada yang request nggak usah kasih bawang bombay, terus tetap dilayanin. Cuman kita tetap berusaha bilang, maaf Pak atau Bu gitu kan, bawang bombaynya sedang mahal gitu. Jadi sempat vakum juga sih berbulan-bulan sampai harga bawang bombay itu stabil kira-kira ya 4 bulan setelah itu. Terus suka dukanya lagi kenapa apa ya? Oh iya, karena cari tenaga kerja karena kan saya kan sistemnya stok gitu, stok risol. Jadi seminggu bisa 2 kali bikin atau 3 kali bikin. Itu yang susah itu cari tenaga bantunya. Jadi kadang kalau misalkan jadwalnya saya bikin gitu kan, ada yang nggak bisa, kebetulan dibantu sama 2 orang, ada yang nggak bisa, terus ya udah gitu bikin sendiri, lembur gitu. Itu aja sih. Terus kalau pemasarannya iya karena waktunya terbatas, jadi kita bikinnya lebih ke frozen. Kalau misalkan pelanggan minta untuk digoreng, itu bisanya mengikutin jadwal saya antar aja sih, kalau nggak pagi ya sore atau malam, dan itu pun terbatas waktu. Jadi di sekitar area Ungaran aja, nggak sampai. Kalau misalnya pagi bisa Semarang pagi-pagi atau area Ungaran. Cuma kalau ayam malam karena saya base-nya di Ungaran, jadi sekitar Ungaran aja. Daya tahannya cukup lama. Kalau yang risol ditaruh di kulkas biasa itu 4 hari. Jadi kalau misalkan di freezer itu lebih lama lagi dayanya, 1 bulan bisa bertahan. Terus kalau roti Mariamnya itu sekitar 2 bulan. Jadi saya percaya kalau usaha dirintis dengan bersedekah,
itu insya Allah itu akan kembalinya ke kita tuh baik. Itu pasti semua secara duniawi kita bilang kurang, cuman kalau kita sodakoh terus kembalinya ke kita itu insya Allah semuanya berkah, walaupun sedikit demi sedikit nanti uh, halal dan tentunya bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita pun membuka, sebenarnya ada pelanggan kita ya, pelanggan kami yang bersodakoh tiap hari Jumat, jadi pesan risol mayo, ayam, beef gitu, bisa di mix gitu, terus mengamanahkan kita untuk dikirimkan ke masjid untuk jamaah sholat Jumat, itu juga ada dan itu tetap kami layani, dan tentunya kami juga membantu dengan harga ikut distributor, jadi harga untuk reseller gitu. Seberapapun hasilnya, sedikit atau besar, itu tetap kita harus bersedekah, baik itu bisa mengatasnamakan usaha kita ataupun atas nama kita pribadi gitu. Jadi insya Allah kembalinya ke kita juga halal, rasanya bawaannya seneng terus gitu kalau misalkan semuanya diniatin karena Allah Ta'ala.